Shalom menjual man banta kerina perpulungan GBK. Mari kita bengket kubas pekan penata layanan warisi panamkan dan ope dengar bagi kita renungan ibas wari enda mari radoras kita hartoto kita. Bapa kami sini surga si sembah kami aranandu Yesus Kristus. Dikatakan kami melalui bujur man bandu Bapa sebab ibas wari enda pe ngasup kami ngejapkan kelang atendu ngarang-ngarandu janah penemanindu di tengah-tengah kerina pergumulan risis entah pe tantangan silit ibas kegeluhan kami sada jabu maka ibas wari enda erlajar kami karena katandu terkhusus ibas relasi ras budaya kami budaya karo git kami menata kegeluhan kami menata adat istiadat kami jangan git kami erlajar guna jadi pribadi si mahulina setiap wari janah enda kami Bapa ibas kerina keterbatasan kami, ada pengendas kami man bandu. Ngeranalah kam Bapa aranandu sing udah dengar arah serayandu, gela arah iya pe terpuji ras termulia gelardu di tengah-tengah kerina kegeluhan kami selaku perpulungan. Enda kegeluhan kami Bapa, enda pertoton kami, ibas gelar anandu Yesus Kristus, dah kami ngadap man bandu. Amin. Perpulungan sini kalangi Tuhan. Wari enda pernungenta terambil ibas Matius 15 ayat sada sesiwah. Matius 15 ayat sada sesiwah yogikan kami bahasa karo jenari nina kata dibata. Pengajaran karena adat sindekah. Jenari reh piga-piga kala parisi ras guru-guru agama Yahudi dahi Yesus. Nina man Yesus. Engkai maka ajar-ajar lu lang ikuti adat nini ninta. Ope man la ibu rihina tanah rikutkan adat sindekah. Ngalaui Yesus. Kampeng kai maka ilang gardu pedah dibata arkiteken atendu patuh man adat sindekah saja. Sebab nina dibata mahamatlah man bapandu ras nandendu. Ise numpahi bapanan tah nandena laban cilang ihukum matekap iya. Tapi nindu ngajar, adilit kala sing ngatakan man orang tuana kai si banci ya lo kendu ibas aku nari, goku persembahkan man di bata. Maka kala si bagai lana ya rusken ahamati orang tuana Alu bagai lanai maharga man bandu kata di bata, kiteken adat nini ninindu. Oh kala si perkulah-kulah, tuhukel kai si katakan Nabi Yesaya karena kamu. Nina dibata bangsa enda ipujina aku ibas biberna ngenca, tapi ukurna dahu sirang ibas aku nari. Lalit artina isembahna aku, sebab undang-undang agama siajar kena peraturan-peraturan manusia. Sampai di sini perenungan kita. Shalom, mankam kerina perpulungan wari enda pekan penata layanan. Tema yang sampai pada kita, tersentabi kami pakai bahasa Indonesia, adalah penataan adat. Adat entah pe budaya, entah pe kebiasaan menjadi sebuah batas, sebuah pengatur dalam kehidupan. Kita harusnya bersyukur kita menjadi atau menjadi bagian terlibat dalam satu adat istiadat, satu kebudayaan, satu aturan yang namanya budaya karo. Harus kita bangga ibas budaya enda, tapi kebanggaan itu janganlah sampai lebih dominan daripada kebanggaan kita sebagai anak-anak Kristus. Mengapa hal ini menjadi penting perpulungan sini kelengi Tuhan? Kai si katakan Yesus nandangi kala Farisi entah pe ahli Taurat adalah ingin mengungkapkan bahwa terkadang pemahaman kita tentang adat, terkadang kecerdasan kita tentang adat tidak sama dengan kecerdasan kita memahami firman Tuhan, kecerdasan kita memahami kehendak Allah. Mengapa tidak sama? Dan pasti tidak akan pernah sama, karena apa yang Tuhan ciptakan membutuhkan sebuah keseriusan, membutuhkan sebuah pengharapan, membutuhkan sebuah perenungan yang mendalam, karena apapun yang Tuhan lakukan melampaui akal manusia. Sedangkan adat, sedangkan budaya adalah ciptaan manusia. Sehingga tidak perlu kesulitan yang mendalam untuk memahami adat. Jadi
gambaran ini menjadi sangat penting perpuluhan seni kelengi Tuhan. Maka mari kita kurangi kata-kata yang terkadang membuat anak-anak membuat generasi muda merasa dirinya tidak bagian dari budaya karo. Contohnya gini, kata-kata seperti ini baiknya menjadi bagian dari penataan adat kita. Saya mengapa mengangkat isu ini perpuluhan seni kelengi Tuhan sebagai generasi muda, nampaknya ini perlu untuk diungkapkan. Terlebih tahun ini kita berusaha berkolaborasi dengan generasi muda agar mereka sadar mereka berkat di tengah-tengah gereja dan kemudian mereka menjadi berkat bagi orang banyak. Oleh karena itu generasi muda menjadi berkat bukan berarti kita melepaskan adat lalu terkontaminasi oleh modernisasi, globalisasi yang memaksa kita untuk tanggap teknologi, lalu memaksa kita hidup serba modern, lalu adat menjadi tidak penting. Bukan itu. Tapi justru menjadikan generasi muda paham adat, siap akan kompetisi modernisasi, dan tidak lepas dari koridor firman Tuhan. Ketiga hal ini menjadi penting perpulungan seni kelengi Tuhan. Mengapa? Karena kita adalah orang pertama yang mengajarkan firman, mengajarkan adat, dan menjadi contoh akan keduanya. Oleh karena itu, menata adat adalah juga berarti menata kehidupan. Menata adat berarti kita juga sedang menata sudut pandang. Apa yang dikatakan Yesus, pengajaran karena adat sindekah kepada kala Farisi, guru-guru agama Yahudi, atau dalam terjemahan baru, orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Nah, ungkapan ini mari dibayangkan. Apa yang dipandang oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu adalah laku teknis, laku konkret. Membersihkan ataupun membasuh tangan sebelum makan. Tapi apa yang dibalas oleh Yesus? Mari kita lihat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kami berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jawaban Yesus tidak mempermasalahkan kamu makan pakai apa, basuh atau tidak. Tapi justru Yesus menekankan satu esensi yang paling penting. Jangan sampai adat mendahului Tuhan. Jangan sampai adat justru menjadikan kita jauh dengan keluarga kita. Jangan sampai karena adat, konflik-konflik karena harta, konflik-konflik karena budaya, pakaian, dan hal-hal teknis lainnya justru membuat kita menjadi orang yang mudah sekali menghakimi orang lain. Jangan karena adat kita melupakan toleransi, kasih yang merengkuh segala kesalahan dan keterbatasan. Adat yang diciptakan, budaya karo, nampaknya bukan budaya yang begitu percaya, begitu pro pada kekerasan. Budaya karo adalah budaya yang penuh dengan pola pengasuhan yang baik. Saya mengapa menekankan ini perpuluhan seni kelengi Tuhan? Karena banyak sekali generasi muda sudah merasa tidak mengenal budayanya. Lalu siapa yang mau disalahin? Mungkin nampaknya kita tidak perlu mencari mana yang salah dan mana yang benar, tapi kita perlu mengerti apa makna dari budaya. Saya mengutip salah satu tokoh, beliau menulis satu buku yang sangat menarik, saya tampilkan di sini. Gerald R. Buckley mengatakan culture atau budaya itu adalah pola atas makna, pattern of meaning. Budaya itu dicipta oleh manusia dengan memperhatikan simbol, mitos, narasi,
narasi budaya dan ritual. Nah, ini juga yang diakui oleh budaya Karo. Kita melihat ada gambar di sini pola kain. Pola ini dipercaya, oh ini buat perempuan, lalu ini buat laki-laki. Lalu kita juga mempercayai mitos, hal-hal yang mungkin di budaya Karo masih dipahami, tapi di saat bersamaan tidak menyingkirkan firman Tuhan. Lalu ada narasi budaya. Narasi budaya ini biasanya kita percakapkan di acara pernikahan, acara duka, ataupun runggu dan segala macam. Dan ritual, MBS dan pernikahan itu adalah bagian ritus ataupun bagian ritual budaya. Apa yang mau disampaikan di sini? Kita percaya bahwa seharusnya budaya itu adalah sebuah koneksi makna hidup yang baik. Namun nampaknya kita yang sudah sangat berkembang pesat ini melupakan esensi penting dari adanya budaya, dari adanya adat itu. Adat, budaya ataupun adat istiadat dicipta untuk manusia yang menganutnya memiliki pattern of meaning, pola kehidupan, pola makna yang berarti dalam kehidupan manusia. Namun sayangnya Perpuluhan Seni Kelengi Tuhan, godaan teknologi, percepatan kehidupan ini kemudian mengaburkan semuanya. Sehingga banyak sekali orang yang modern, cerdas, intelektual, tapi tidak beradat. Mungkin karena apa? Dia tidak sopan dengan kalim bubunya, dia tidak menghambat menandangi kalim bubu, tidak mengasihi anak baru, dan mungkin tidak mengenal aku harus manggil apa, mama, mami, bibi, kila, bapak, atau apa. Artinya Perpuluhan Seni Kelengi Tuhan, tantangan semakin real, semakin konkret, semakin nyata. Yang harus ditata dalam adat kita adalah bukan kebiasaan buruk saja, tapi menghadirkan adat itu dengan pengajaran yang modern. Sehingga generasi muda tidak lagi menjadi jauh dari adat budaya Karo. Sehingga apa yang dikatakan Yesus itu menjadi sangat penting. Benar apa kata Nabi Yesaya di ayat yang ke-7, bahwa hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Hati-hati Perpuluhan Seni Kelengi Tuhan. Ya, kita sadar bahwa budaya Karo memiliki banyak sekali kekurangan. Tapi jangan sampai kita fokus pada kekurangannya saja, lalu lupa ada banyak sekali kelebihan dari budaya Karo ini yang harusnya kita pelihara, kita hadirkan dalam generasi muda, dan kemudian kolaborasi kita sebagai orang tua, anak, KKR, dan permata, nikmatlah di dalam satu kebudayaan yang namanya budaya Karo. Yesus ingin menekankan bahwa Ia Allah di atas segalanya. Ia firman mengajak kaum keturunan Yakub berjalan di dalam terang Tuhan. Ini bahan Ogenta, Yesaya 2 ayat 1-5. Yang artinya jangan sampai peraturan-peraturan manusia menjauhkan manusia dari Sang Pencipta, yakni Allah. Pattern of meaning, pola yang memberi makna. Kiranya ini bisa ditularkan kepada generasi muda, karena ini juga adalah milik mereka. Sehingga jangan lagi menunggu Perpuluhan Seni Kelengi Tuhan. Jangan lagi menunggu kami menikah dulu baru mengerti adat. Tapi ajarilah kami agar sebelum kami menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, cakaplah kami akan firman Tuhan, cakaplah kami akan budaya. Karena Allah yang mencipta manusia, manusia yang mencipta budaya, sehingga budaya pun adalah bagian dari karya penciptaan Allah. Sehingga Perpuluhan Seni Kelengi Tuhan, penataan adat dimulai dari pertama, mari kita merubah sudut pandang. Ya, budaya Karo memiliki banyak kekurangan, tapi baik ya kita fokus pada dua hal yang menjadi sangat penting dan selalu saya kagumi ketika saya terlibat dalam acara budaya, yakni runggu, berdiskusi. Mengapa runggu ini hanya kental, erat di gereja dan peradatan? Kenapa runggu ini tidak erat di dalam keluarga?
keputusan-keputusan kami selaku anak nu harusnya baiknya didiskusikan dengan orang tua. Namun kenapa sekarang orang muda jarang sekali mendiskusikan apapun dengan orang tuanya? Mari kita renungkan ini. Kita orang Karo, kita punya budaya runggu. Tapi di saat bersamaan di tengah keluarga tidak ada runggu itu. Lalu runggu seperti apa yang mau kita idam-idamkan? Runggu yang hanya di jambur? Yang hanya di gereja? Percayalah perpuluhan seni kelengit Tuhan. Tanpa runggu di tengah keluarga, segala organisasi di luar keluarga bisa pecah karena tidak ada keintiman di tengah keluarga. Lalu yang kedua, menghargai satu sama lain. Rakut Sitelu adalah sebuah bentuk penghargaan atas adanya yang hadir sebagai Kalimbubu, Sembuyak, dan anak beru. Saya fokus pada 3 hal ini saja, walaupun memang katanya ini level tingkatan, tapi di saat bersamaan saya suatu waktu bisa menjadi Kalimbubu, di waktu lain Sembuyak, di waktu lain anak beru. Artinya tanggung jawab Muhammad Senina dan merengkuh orang yang lebih lemah ataupun anak beru itu adalah tugas setiap manusia. Ini saja diajarkan nilainya pada anak generasi muda, pada keluarga, pada diri kita, maka firman Tuhan pun sudah nyata dalam kehidupan kita. Karena Rakut Sitelu itu juga adalah sebuah ekspresi iman yang percaya kepada Allah. Jadi perpulungan seni kelengit Tuhan, tatalah kehidupan, cara kita berkomunikasi dengan saling mendengar, saling menghargai, saling merasa bahwa ini beban bersama, dan saling mengingat. Kita harus saling menguatkan satu sama lain. Runggu, Rakut Sitelu adalah 2 hal yang harus kita perhatikan, harus hadir di tengah keluarga kita, harus hadir di tengah diri kita, sehingga sangguplah kita mencapai apa yang dikatakan dengan penataan adat. Sebenarnya walaupun ini baik, tapi ini adalah 2 kata yang pleonasme, karena adat itu sebenarnya adalah tata aturan ataupun sebuah pola, kan begitu. Pola itu berarti sudah tertata. Lalu di kata sebelumnya adalah penataan adat, jadi penataan, tataan. Nah, jadi mungkin ada kelebihan makna di sini, tapi sadarlah kita bahwa adat pun ketika dicipta manusia penuh dengan kekurangan, tapi maunya kita fokus pada kebaikan, pada potensi dari budaya itu. Sehingga apa? Generasi muda menjadi berkat. Bukan hanya melempar tugas, mendelegasikan tugas pada mereka yang muda, tapi kita berkolaborasi sebagai orang yang lebih memahami adat. Ajarkanlah kami selaku anak-anak memahami adat juga penting. Adat juga menjadi ekspresi iman kita kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Mari ras kita tutup. Kami bersyukur ya Allah, diberi kendu kami jadi sada bagian ibas budaya Karo. Budaya si merengkuh sada rasidebana. Budaya yang saling menguatkan, saling menghargai sada rasidebana. Maka relajar kami guna menata kegeluhan kami, menata sudut pandang kami, menata diri kami sebagai bentuk penataan adat istiadat budaya Karo kami. Janate kami Bapa, kami mengizinkan kami guna memiliki kehidupan si lebih teratur, si lebih baik, lebih saling berkomunikasi sadar sidabana. Terkhusus nandangi generasi muda di tengah-tengah kegeluhan kami. Gela arah kehadiran kami si mungkin lebih dewasa, lebih matang, ngasuh, ngajari adat istiadat budaya Karo, nandangi anak-anak tengah jabu, nandangi anak-anak tengah gereja, MK Permata, KKR Raskrina Muria Mamri, si pasangan muda silit di tengah-tengah gereja kami. Enda kami Bapa, dibahas kegeluhan kami, terpengendes kami man Bandung. Amin. Selamat menata kehidupan, selamat menata adat. Tuhan memberkati.